Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah materi untuk pertemuan 10 dan 11. Kita pada pertemuan kali ini membahas tentang ketimpangan regional atau yang kita kenal dengan disparitas regional. Itu. Lalu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep ketimpangan regional. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis penyebab dan dampaknya. Ketiga, mahasiswa mengevaluasi strategi pengurangan ketimpangan. Terakhir, mahasiswa dapat memberi solusi kreatif berdasarkan data. Dari tujuan pembelajaran di atas itu pemahamannya bermakna pengertian ketimpangan regional itu kita berbicara tentang definisi ketimpangan regional. Terus pentingnya memahami disparitas regional itu dalam konteks pembangunan nasional. Kita pada pertemuan kali ini, apa sih ketimpangan regional itu? Ketimpangan regional itu adalah perbedaan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur wilayah. Ketimpangan regional ini mengacu kepada perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur antar wilayah. Jadi acuannya ketimpangan regional ini ada banyak perbedaan pada sisi pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di wilayah-wilayah atau antar wilayah. Lalu apa pentingnya isu ini dalam pembangunan ekonomi? Karena ini berdampak signifikan pada pembangunan berkelanjutan. Jadi dampaknya sangat signifikan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Jadi fakta ketimpangan regional di Indonesia, negara kita ini, kita coba lihat by data, Pulau Jawa itu menyumbang 58% PDB nasional. Itu fakta di lapang. Lalu wilayah timur tertinggal dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kalau kita sudah lihat itu, apa saja faktor penyebab ketimpangan itu? Pertama, pada sisi perbedaan sumber daya alam. Wilayah kaya sumber daya cenderung berkembang lebih cepat. Contoh, Kalimantan vs NTT. Lihat saja kecenderungan berkembangnya antara NTT dan Kalimantan. Lalu faktor penyebab kedua itu akses terhadap infrastruktur. Infrastruktur, transportasi, dan komunikasi yang tidak merata. Kalau kita bicara kasus-kasus banyak. Kemarin salah satunya itu contoh Trans Jawa.
PS Trans Papua. Lihat saja faktanya. Itu menjadi faktor penyebab ketimpangan, disparitas antar wilayah. Terus ketimpangan itu yang ketiga, itu konsentrasi aktivitas ekonomi. Ini berbicara tentang alokasi anggaran yang tidak merata. Jadi konsentrasinya aktivitas ekonominya kadang dari sisi alokasi anggaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu tempat karena anggarannya tidak merata. Contoh, fokus pembangunan di pusat ekonomi seperti Jawa. Jadi fokus pusat ekonomi itu selalu Jawa terus. Terus penyebab keempat, kebijakan pemerintah yang tidak merata. Itu penyebab disparitas regional. Ini kebijakan pemerintah yang tidak merata ini akan berakibat, berimplikasi menurunkan kualitas hidup di wilayah tertinggal. Terus penyebab ketimpangan yang kelima itu kualitas sumber daya manusia. Karena kualitas sumber daya manusia ini akan berakibat tidak baik bagi kita semua. Dan ini kalau sudah terjadi begitu, kualitas SDM-nya lemah, maka untuk meningkatkan kesenjangan pendapatan itu akan terjadi. Teman-teman, setelah kita berbicara penyebab dari 5 itu, ini akan berdampak kepada kita. Dampak ketimpangan itu pasti akan terjadi. Salah satunya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Bisa dipastikan itu. Karena kalau senjangan sosial dan ekonomi ini akan berakibat menurunkan kualitas hidup di wilayah tertinggal. Kualitas hidupnya akan turun. Itu dampaknya. Yang kedua, meningkatkan kesenjangan pendapatan. Itu bisa dipastikan dampaknya pasti meningkatkan kesenjangan pendapatan itu. Lalu dampak kedua itu akan terjadi urbanisasi berlebihan. Itu. Karena apa? Kalau sudah terjadi begitu, maka yang akan terjadi migrasi dari wilayah tertinggal ke kota besar itu akan berbondong-bondong, dan itu akan menjadi tekanan pada infrastruktur kota seperti Jakarta. Itu dampaknya. Orang akan berbondong-bondong cari pekerjaan ke kota, dan di kota akan menjadi tekanan, ya macet dan lain-lain. Jadi dia tidak selancar perjalanan untuk akses. Dampak yang ketiga ini akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal. Karena terpusat di suatu kota saja. Makanya negara dalam hal ini atau pemerintah harus redistribusi infrastruktur dan lain-lain. Kalau enggak akan terjadi seperti ini, timpang. Pertumbuhan ekonomi hanya terfokus pada wilayah prioritas tertentu di kota-kota besar. Dan juga bisa dipastikan kalau sudah terfokus seperti itu, maka investasi yang akan dilakukan investor akan
investasikan di kota-kota besar itu. Terus dampak yang keempat yang akan terjadi adalah ketidakstabilan sosial dan politik. Dan ini akan memicu konflik sosial dan tuntutan ekonomi lebih besar. Contoh, kalau kita lihat di lapang, ketidakpuasan wilayah timur terhadap pusat. Pasti itu akan terjadi. Lalu dari penyebab dan dampak itu, gimana salah satu caranya strategi mengatasi ketimpangan itu? Pertama, itu peningkatan infrastruktur wilayah tertinggal, dan ini telah dilakukan oleh pemerintah. Pemerataan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden ke-7. Jadi itu. Jadi harus dilakukan investasi dalam jalan, listrik, internet di wilayah tertinggal itu. Kalau contoh jalan seperti jalan Trans Papua, Bandara Baru di wilayah timur, dan ini harus digenjot maksud saya. Terus yang kedua, untuk mengatasi disparitas ini adalah desentralisasi dan penguatan otonomi daerah. Ini. Kewenangan untuk mengelola pendapatan asli daerah atau PAD itu dan menerima transfer dana dari pusat. Jadi desentralisasi tidak top down lagi gitu. Kalau pengelolaan pendapatan PAD-nya itu dikelola sendiri dan menerima transfer dana dari pusat, itu desentralisasi. Mengatasi ketimpangan yang ketiga itu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lagi-lagi SDM ini sangat penting karena ini menyangkut mindset, pola pikir atau paradigma masyarakat atau personal tertentu untuk menumbuh kembangkan. Ini harus dilakukan untuk mengatasi ketimpangan. Caranya dengan program pendidikan, pelatihan keterampilan di daerah itu digenjot dan diperkuat. Lalu contohnya seperti beasiswa afirmasi untuk pelajar di luar Jawa yang ini disparitasnya sangat signifikan. Lalu untuk mengatasi ketimpangan yang keempat itu adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan apa melakukan pemberdayaan itu? Pemberdayaan itu dia empowering itu terhadap ekonomi lokal itu dengan mendorong pengembangan usaha kecil menengah UMKM. SDM-nya dilatih, lalu dilakukan pengembangan, akses kuat, produksinya juga diajari bagaimana packaging gitu, branding, pemasaran. Itu harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita kasih contoh pariwisata dan ekonomi kreatif gitu. Kalau di suatu wilayah itu ada pariwisata yang kuat dan orang akan tertarik, wisatawan asing atau wisatawan pribumi, di situ akan banyak akan tumbuh UMKM, hotel, penginapan, lalu dia belanja di situ, nginep di situ gitu. Itu yang harus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di wilayah itu cepat, dan kalau sudah cepat maka PDRB-nya juga akan kuat.
pendapatan domestik brutonya di daerah itu akan kurang. Itu strategi mengatasi ketimpangannya. Strategi yang kelima itu adalah kebijakan redistribusi ekonomi. Tadi kebijakan distribusi ekonomi ini penting karena ini berbicara tentang subsidi untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Contohnya seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat. Jadi itu yang harus dikuatkan oleh para pemegang kebijakan. Itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Lalu teman-teman coba teman-teman lakukan FGD, fokus group discussion, tentang bagaimana menganalisis ketimpangan di wilayah tertentu itu. Anda pilih apakah disparitas terjadi itu dianalisis desanya atau wilayahnya sampean pilih. Lalu coba yang kedua, identifikasi penyebab utama dan dampaknya itu apa. Terakhir, coba buat solusi konkret untuk mengurangi ketimpangan. Silahkan berikhtiar untuk teman-teman. Lalu terakhir dari pertemuan kita ini, rangkumannya, ketimpangan regional di Indonesia itu mencakup perbedaan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Lalu penyebab utamanya itu konsentrasi ekonomi hanya ada di Jawa saja, akses infrastruktur, dan kualitas SDM. 3 poin ini yang menjadi penyebab utama. Strateginya apa? Lakukan desentralisasi, infrastruktur, dan diversifikasi ekonomi. Jadi itu teman-teman coba dibahas, lalu kita refleksikan pada diri kita masing-masing sebagai nantinya akan menjadi pelaku ekonomi. Apa hal baru yang Anda pelajari hari ini tentang disparitas itu? Bagaimana ketimpangan regional mempengaruhi kehidupan saudara-saudara? Lalu ide kreatifnya apa yang Anda usulkan untuk mengatasi ketimpangan selain di atas tadi. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kali ini.